Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Buat kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Deka. Ini tuh hari apa ya guys ya? Kok saya lupa hari ini? Hari Kamis. Malam Jumat berarti ya? Bisa lah ya yang horor-horor. Oke guys, berhubung malam nih, ya kan? Saya akan menceritakan pengalaman horor yang saya dan orang terdekat saya itu alami. Ini ada cerita horor di dalam rumah, di luar rumah. Pokoknya ya. Langsung saja kita mulai. Inilah yang pertama di dalam rumah. Yang pertama itu adalah ada orang mendengkur, tetapi nggak ada orang. Gitu, paham nggak sih? Jadi gini kronologinya. Saya lagi nggarap tugas, saya lagi bikin tugas kuliah di sini. Ya kan, ya biasa gitu. Bikin tugas sunyi gitu kan. Karena biar fokus ya, biar fokus. Ini posisi di dalam rumah itu nggak ada orang kecuali saya. Nggak ada orang, sepi. Udah gitu, tiba-tiba kok ada suara orang mendengkur. Dan suaranya tuh kenceng banget. Ya kayak bapak saya kalau tidur mendengkur lah kayak gitu. Kalian nggak tahu kan? Ya udah. Terus saya tuh kayak siapa itu gitu. Terus oh bapak saya mungkin. Positive thinking. Garap lah tugas. Saya keingat, saya di rumah sendirian pak. Kok bapak saya? Akhirnya saya beranjak lah dari sini menuju ke kamar. Suaranya tuh makin kenceng guys. Kita deketin apa? Saya deketin kamar tuh suara makin kenceng. Terus nggak ada orang loh ini. Apa jangan-jangan maling ketiduran gitu kan, mau maling ketiduran ngorok. Akhirnya saya buka kan, jebret, kok nggak ada orang, kosong guys, serius kosong langsung. Itu tak buka kosong, nggak ada orang. Terus saya mikir kayak, terus siapa yang ngorok anjir? Terus masih ada lagi cerita horor lainnya. Ini tak ceritain yang belum masuk terlalu horor ya. Ini adalah cerita ketika ibu saya melihat saya keluar kamar dan menuju ke ruangan almarhum mbah saya. Tapi di situ saya masih tidur. Tapi kenyataannya tuh saya masih tidur gitu loh. Jadi gini kronologinya ya. Ibu saya kan bangun ya, orang apa namanya ya, bentar ada komat. Oke lanjut. Ya kebanyakan ibu-ibu ya kan bangun pagi, bersih-bersih, masak kayak gitu kan. Jadi sekitar jam 8, setengah 8 itu ibu saya melihat saya keluar dari kamar. Terus jadi rumah saya itu ini ya, ada dua, maksudnya rumah depan sama rumah belakang gitu. Jadi gabung. Nah ya rumah belakang itu dulu dipakai buat mbah saya gitu loh, almarhum mbah saya. Jadi ibu saya ngelihat saya keluar dari kamar saya menuju ke ruangan belakang, rumah belakang, menuju ke kamar mbah saya, almarhum mbah saya itu. Terus di situ katanya saya buka lemari gini. Habis itu udah diem. Terus ibu saya kan kayak mikir ini anak ngapain gitu kan. Akhirnya ibu saya ke depan gitu. Udah mau lanjut masak. Terus itu waktu itu saya udah bangun. Terus keluar mau pipis. Biasa bisa tetet. Terus ibu saya kok kayak kaget lihat saya. Duh, kenapa? Kamu dari mana dik? Gitu. Bangun tidur aku kan gitu. Loh lagi gitu loh.
Loh, terus itu yang jalan ke belakang siapa? Loh, ya nggak tahu. Aku bangun tidur kok. Itu tadi kamu jalan ke belakang loh gitu. Terus itu ibu saya udah mulai panik kan. Kamu tuh barusan jalan ke belakang loh, ke masuk kamar Mbah. Loh, aku tuh baru bangun mah Aku gitu langsung. Loh, itu tadi siapa? Langsung kita berdua datengin. Udah nggak ada apa-apa. Lemarinya masih terbuka. Dan ya seperti itu. Hilang gitu. Terus kayak berdua itu ya wis nggak apa. Balik ke depan aku gitu. Ini berani sumpah demi Tuhan loh ini. Ini nggak ada rekayasa, nggak ada nambah-nambahin, ngurang-ngurangin, ngada-ngada, nggak. Ini bener-bener pure dengan mata kepala sendiri. Mata kepalanya ibuku. Kita lanjut lagi ya buat kejadian yang selanjutnya. Jadi ini tak alami sendiri juga. Ini kejadian yang saya alami. Jadi kayak gini. Judulnya itu tukar tempat tidur. Nih. Sewaktu saat saya itu kayak bosen tidur di kamar. Akhirnya saya tidur di ruang tamu, di sofa gitu. Itu berjalan beberapa hari gitu. Kok lama-lama itu kamarku tuh kayak ada yang ngisi gitu loh. Jadi kamarku sama sofa itu kelihatan lah gitu loh. Itu pintu walaupun tak tutup gitu kan, tapi kayak kerasa ada aktivitas di dalam situ loh. Paham gak sih? Jadi kamarku itu bukan yang sebelah ini ya, bukan yang sekarang, yang sebelah sana, yang sebelumnya itu ada jendela. Ada jendela di sebelah kirinya. Di samping itu ada jendela. Jadi di sini pintu, di sini jendela gitu. Jendela itu kita lewati setiap hari kalau mau ke kamar mandi. Sewaktu-waktu saya kebangun dari tidur mau kencing. Itu jendela nggak ditutup gordennya. Gordennya itu nggak ditutup. Ya kebuka separuh gini. Terus saya lihat tuh ada yang tidur di situ. Ada yang tidur di situ. Bukan kakak saya, bukan bapak saya, bukan ibu saya. Ada yang tidur di situ. Tapi nggak tahu siapa. Anjir, siapa tuh? Lanjut kencing, balik itu udah nggak ada orangnya. Jadi balik dari kamar mandi tuh nggak kelihatan, udah hilang gitu. Terus besoknya gitu lagi, ada lagi orangnya itu. Orang ya. Ibuku tuh juga ngomong, "Dik, kamu pindah ke kamar." Lah kenapa mah? Karena ya kayak ada yang nunggu kamarmu tuh gitu. Ada yang tidur di situ. Berarti nggak aku aja yang lihat gitu kan. Masuk kamar udah tidur situ. Lah kok si anjir ini pindah dia. Dia pindah tidur di ruang tamu. Kurang ajar banget. Jadi kayak aku setiap mau kencing atau mau keluar kamar tuh pasti ke jump scare dulu sama dia. Baji. Setiap keluar kamar. Dan kan udah terlalu sering gitu ya. Jadi kayak lama-kelamaan tuh kayak jegrek. Kamu lagi. Tapi mulai sampai sekarang tuh udah nggak kelihatan lagi dia. Mungkin udah nemu kamar yang lain, mungkin yang lebih nyaman. Lanjut ke cerita horor yang selanjutnya. Ini yang menurut saya kejadian horor di dalam rumah yang horor banget menurut saya, karena saya yang mengalami gitu. Jadi ceritanya kayak gini. Dulu saya itu punya komputer lengkap sama mejanya di rumah belakang. Dan rumah belakang dulu itu nggak ada yang nemati gitu loh. Ya cuman aku sendiri main game di situ gitu loh. Jam 12-an saya main game di belakang, ditemenin kucing saya. Kucing saya itu di atas monitor. Jadi monitor saya itu masih pakai monitor zaman dulu, monitor tabung gitu. Nah waktu itu tuh saya main game tuh CS, Counter Strike ya. Itu masih inget banget saya. Ini kucing saya masih mandi aja di atas monitor gitu. Habis itu kok kayak kucing saya itu kaget. Langsung kayak
gelagapan gitu loh, apa ya ngomongnya, ya kayak gitulah, kaget gitu, terus nyari-nyari, ngintip-ngintip gini, terus saya kaget gitu ya, terus saya juga kepo kan, ini kucing liatin apa sih. Akhirnya saya nengok ke belakang deh. Oh, nggak ada apa-apa. Ini kucing lagi gitu lagi, gini lagi, sampai berdiri gitu loh. Terus ya kan saya jadi takut gitu kan, ini ngapa sih gitu, apa lihat cicak apa gimana kan. Saya kepo balik lagi gitu. Pada tengokan saya yang kedua ini, dia menampakkan diri. Sumpah merinding guys, merinding nih. Setiap saya cerita ini pasti merinding. Entah kenapa itu horor banget anjir. Jadi wujudnya itu ya kayak manusia biasa gini, seukuran lah, nggak yang gede gitu, enggak. Jadi dia kecil itu seukuran aja. Terus dia tuh duduk di atas meja mesin jahit. Jadi meja mesin jahit itu yang lengkap sama mesin jahitnya. Itu kalau nggak dipakai bisa dimasukin mesin jahitnya. Kalian paham kan? Ya kayak gitulah. Nah, dia duduk di atasnya. Di atasnya sambil ngayun-ngayunin kaki gitu loh. Horor gak sih? Kayak gitu loh. Volume saya kencengin. Set. Main game lah. Biar gak takut gitu loh maksudku. Biar gak takut. Main game. Kok? Jadi di sini ini ada meja. Di sini tuh ada meja buffet gitu. Buffet apa buffet tuh namanya ya, yang sama ada lemarinya gitu. Nah, kok tiba-tiba gitu tuh ada baunya tuh wangi banget kayak parfum orang mati, paham gak sih? Pernah bau gak kalian? Itu biasanya orang meninggal habis dimandiin, dipocong terus dikasih minyak wangi itu. Kalau nggak pernah ya kalian coba deh bau kayak gitu. Nah, setelah itu kok baunya tuh wangi banget, sampai di sini tuh menyengat gitu loh. Setelah itu sini kok bagian kiri saya sini rata sampai ke paha sini tuh dingin banget. Tapi sebelah kiri aja yang dingin banget sampai ke telinga. Habis itu kok saya ngerasa ada yang janggal ya gitu. Akhirnya saya ngintip, tapi cuman pakai ekor mata sini. Udah kelihatan kan? Samar-samar itu kan kelihatan. Si doi duduk di sebelah saya, Pak. Duduk di meja itu. Kurang ajar ya kan? Gamenya tetap jalan tapi saya diem aja. Kayak gak berani apa-apa gitu loh. Mau teriak gak bisa, mau ini gak bisa. Itu paling cuman 1 menitan gitu. 1 menit dalam posisi seperti itu tuh lama banget. Kerasa lama banget, kalian pasti paham ya kan. Habis itu udah mulai hilang. Baunya juga hilang. Saya lihat gini, udah gak ada. Akhirnya komputer saya matiin, saya ke depan, saya tidur. Ini gak ada saya ngada-ngada gitu ya, nggak ngada-ngada, nggak nambah-nambahi, nggak ngurang-ngurangi. Ini sumpah demi Tuhan, demi Allah ya, ini real. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kita lanjut ke kejadian horor yang terjadi di luar rumah saya, di teras, di halaman ya. Jadi ini tak kasih 3 aja ya, 3. Sebenarnya banyak banget. Di rumah saya itu juga masih banyak banget, tapi tak ceritain 3 aja. Yang pertama, itu tiang listrik yang bunyi sendiri, yang kayak dipukul teng, tapi nggak ada orangnya yang mukul, dia bunyi sendiri. Alah, paling itu ada orangnya, tapi ini nggak ada, karena saya sudah membuktikan sendiri. Dan pernah terjadi di deket rumah saya ada tiang itu bunyi sendiri. Jadi ada beberapa poin-poin atau tiang-tiang yang kalau jam 11 malam naik, maksudnya
lebih dari jam 11 itu bakal bunyi sendiri. Bayangin jam 3 ngapain itu ada orang mukul-mukul tiang kan? Nggak ada gitu loh. Dan di perumahan saya ini pos rondanya jam 9, jam 10 udah pada pulang ke rumah. Pos ronda macam apa gitu. Ya sembarang lah. Jadi nggak ada orang keliaran di atas jam 10 gitu, nggak ada. Nah ini ada cuplikan videonya, suaranya kayak gimana. Ini tadi malam saya nungguin sekitar jam 1-an. Kalian tonton sendiri aja. Nah, kalian denger itu guys? Tadi suaranya. Jadi itu suaranya itu bunyi tapi nggak ada orangnya. Itu letaknya di belakang sini. Belakang sini itu biasanya suara itu juga bunyi di tiang ini. Tiang yang ini ya. Itu juga bunyi. Terus ada di pojok gang itu ada tiang juga di pojok sana. Terus di sebelah masjid itu juga ada tiang lagi. Itu biasanya bunyi. Jadi bunyinya random. Dan waktu aku di sini pun ya, ini tiang ini juga kadang bunyi. Nah itulah. Bagaimana guys? Lumayan horor kan? Setelah itu ada parabola yang dilempari batu. Di tetangga saya itu punya parabola yang udah nggak kepake. Jadi disenderin ke depan rumah itu loh, di tembok disenderin gitu. Parabolanya yang kecil ya guys ya, bukan yang gede segede gaban, itu bukan. Jadi setiap saya dan teman-teman saya itu nongkrong, itu tuh lagi-lagi jam 11 naik ya, kayak diusir gitu loh. Sana lu pulang, ini udah malam, ganggu kamu tuh, kayak gitu. Jadi itu parabola kayak dilempar batu ini. Duer. Ya tapi nggak ada apa-apa, nggak ada batunya, nggak ada hewan di situ, nggak ada kejatuhan apapun, nggak ada. Jadi teman-temanku tuh juga ngecek, anjir itu apaan sih gitu. Datengin, nggak ada apa-apa kok. Ini tiba-tiba bunyi sendiri gitu. Nggak bisa dijelaskan dengan akal logika gitu loh. Ya inilah, mau percaya mau nggak percaya ya nggak apa-apa gitu loh, terserah kalian. Tapi ini real. Saya percaya adanya hantu karena saya sudah mengalaminya sendiri. Maksudnya melihat ya, bukan mengalami jadi hantu. Gila aja. Oke, yang terakhir ya. Ini yang terakhir itu dialami oleh kekasih saya ya, pacar saya. Jadi ini kejadian di rumah sakit ya, rumah sakit yang ada di Ketileng. Itu waktu itu dia itu mau periksa atau konsultasi COVID itu. Nah, waktu itu dia kebelet pipis, ke kamar mandilah dia. Nggak cuman kebelet pipis, ternyata dia juga boker. Setelah itu ya udah kan, dia menyelesaikan urusannya. Terus habis itu dia dengar katanya, keran itu nyala, keran air. Kerannya tuh kayak pakai sensor gitu loh. Terus keluar airnya. Nah habis itu doi selesai dengan urusannya tadi, keluar. Kok nggak ada orang? Tapi air masih nyala. Airnya masih nyala, ini keran masih nyala. Terus doi pakai keran sebelahnya. Cuci tangan lah dia, cuci tangan. Keran mati. Keran sebelahnya mati. Cep. Terus pintu kamar mandi itu kan kayak dorongan gitu doang. Dia tuh kayak kebanting. Kayak gitu, guys. Terus doi keluar ngecek. Kok enggak ada orang? Itu siapa? Gitu. Akhirnya dia terbirit-birit lah, lari. Horor sih itu. Rumah sakit itu memang tempat horor, guys. Entah ya kenapa gitu loh.
Oke guys, itulah beberapa cerita horor yang saya dan orang-orang terdekat saya itu alami. Menurut kalian bagian mana yang paling horor? Tulis di kolom komentar ya. Mungkin saya bakal bikin video seperti ini setiap malam Jumat ya. Mungkin kalau kalian mau sharing tentang pengalaman horor kalian, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram saya. Link ada di bawah ya. Link ada di deskripsi. Kalian bisa langsung DM saya. Mungkin sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video yang seperti ini, kalian bisa like ya. Kalian bisa komen di bawah, "Bang, ini dong, Bang, itu dong." Boleh, kalian tulis aja langsung di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Lalu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Mungkin sekian saja. Saya Rika, see you next video. Bye bye guys.